Susah dan senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam kajian rutin fikih sirah nabawiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita baru membahas sekitar 5 atau 6 faidah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari tema besar permulaan wahyu, dan ini menjadi pertanda bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resmi menjabat status barunya menjadi seorang Nabi dengan turunnya 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Begitu banyak memang faidah-faidah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari tema ini. Ini sepadan dan selaras dengan panjangnya kisah tentang permulaan wahyu sebagaimana tercantum di dalam Sahih Bukhari dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hari ini dan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan faedah yang lain, yaitu tentang keummian Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, di antara faedah yang lain, kalau tidak salah ini adalah faedah yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh yang bisa kita petik dari permulaan wahyu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang ummi. Hal ini didasarkan pada penuturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didekap, dipeluk dengan begitu eratnya oleh malaikat Jibril, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma ana biqori'in, ma ana biqori'. Tidak hanya sekali
Tidak hanya kedua kalinya Nabi SAW mengatakan demikian. Nabi SAW meskipun merasakan begitu sesaknya dada beliau ketika dipeluk dengan eratnya oleh malaikat Jibril, Nabi SAW menjabat hingga 3 kali. Para ulama memberikan satu arahan dan kesimpulan bahwa dalil ini serta riwayat ini menjadi petunjuk bahwa Nabi SAW memang benar-benar ummi. Apalagi kalau seandainya kita lihat dari sisi bahasanya. Ma ana biqari'in, sebagian besar para ulama menunjukkan bahwasanya ma ana biqari'in itu menunjukkan ketidakmampuan beliau untuk membaca dan menulis. Dan itu menjadi salah satu kekurangan yang ada pada diri Nabi SAW dilihat dari satu sisi, tapi nanti kita akan melihat ini menjadi satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk Rasulullah SAW kalau kita melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Maka oleh karenanya terkait keummian Rasulullah SAW ini ternyata tidak berhenti pada riwayat ini saja. Begitu banyak orang-orang orientalis, musuh-musuh Allah dan orang-orang yang sedari awal benci terhadap kepribadian Rasulullah, mereka semua menghantam dengan begitu banyaknya syubhat kepada kaum muslimin. Ada sekitar mungkin 4 atau 5 syubhat terkait keummian Rasulullah SAW. Entah itu dikarenakan memang kebencian kepada Rasulullah, atau mungkin barangkali karena ikut-ikutan saja dalam arus syubhat ini. Karena yang mengatakan demikian tidak hanya di kalangan orientalis, orang-orang non-muslim, tapi sebagian di kalangan kaum muslimin pun ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak ummi. Entah karena perasaan yang terlalu terburu-buru atau bahkan barangkali berlebih-lebihan di dalam menyatakan cintanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada indikasi merasa malu bila nabinya dikatakan sebagai sosok manusia yang tidak bisa baca dan nulis. Padahal kenyataannya nanti kita akan lihat. Permasalahan ini sudah sejak lama dibahas dan diulas oleh para ulama. Memang di satu sisi seakan-akan Nabi SAW memiliki kekurangan. Tapi kekurangan itu tidak akan berarti kalau seandainya kita melihat dari berbagai sisi, begitu banyak kelebihan dan ada banyak pula hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam sebagai ummi. Di antara beberapa syubhat yang kita sampaikan pada pagi hari ini dan nanti kita akan sampaikan pula bantahan-bantahan terkait syubhat ini satu demi satu bi'nillahi ta'ala. Secara umum, yang pertama, di antara syubhat dari kalangan orang-orang yang tidak suka dengan status Nabi SAW sebagai ummi, mereka mengatakan bahwa ummi itu bukan orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Tapi ummi itu dikaitkan dengan asal kata, ummi itu berasal dari al-um, yaitu ibu. Di mana sebagian di antara kita, kaum muslimin, menyatakan bahwasanya ummi itu artinya adalah Nabi SAW semenjak kecil, mulai dari bayi hingga tumbuh dewasa hingga usia 6 tahun, lebih banyak diasuh oleh para wanita, terutama adalah ibunya sendiri. Dalam bahasa Jawa mungkin barangkali emak-emaan atau mbok-mbokan. Ini yang kemudian disebar bahkan di dalam sebuah artikel ilmiah, ya, yang dikatakan ilmiah oleh sebagian orang dengan judul rekontekstualisasi makna al-um pada diri Nabi. Di dalam artikel ini disebutkan pula bahwa ada seakan isyarat keinginan untuk merubah pemahaman dan tafsir dari al-ummi yang seharusnya tidak bisa baca dan tidak bisa menulis dengan makna yang lain, dengan takwil yang berlainan, yaitu Nabi SAW hidup semenjak kecil dalam kepengasuhan ibunya tercinta, karena al-ummi itu kembali kepada yaitu ibu. Kita katakan ini adalah syubhat. Nanti kita akan sebutkan beberapa bantahannya. Ini adalah syubhat yang pertama.
Adapun syubhat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu dan bisa untuk membaca dan mampu dan bisa pula untuk menulis. Di antara dalih, ya sebagian kaum muslimin yang terkena syubhat orang-orang orientalis, mereka membawakan kisah atau peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Memang ada di dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang insya Allah nanti kita akan sampaikan pada saatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kepada para sahabat, "Utuni bi kitabin aktubu lakum." Hadirkan, siapkanlah untukku sebuah kitab atau lembaran, aku akan tulis untuk kalian semua. Hadis ini sahih. Dan ini pula yang dijadikan sebagai dalih. Apakah memang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis sendiri butir-butir perjanjian di dalam kisah Hilful Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, ataukah memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedari awal tidak bisa baca dan menulis, dan dalam kisah ini beliau menyuruh orang lain, salah satu di antara sahabatnya. Ini pun menjadi syubhat yang kedua yang nanti kita akan bantah pula. Kemudian di antara syubhat yang ketiga, sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa baca dan bisa menulis dengan membawakan sebuah dalil yang itu sebenarnya tidak tepat, tidak sesuai dengan tempatnya pula. Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan tanda-tanda Dajjal akhir zaman, bukan Dajjal kecil. Begitu banyak riwayat yang menyebutkan tanda-tanda Dajjal, sebagaimana dalam sebuah riwayat, salah satunya Nabi SAW menyebutkan bahwa di dahi dan di keningnya Dajjal itu tertulis 3 huruf, kaf, fa, dan ra. Ternyata riwayat ini dijadikan oleh sebagian orang sebagai dalih untuk menunjukkan bahwasannya Nabi SAW bisa membaca. Buktinya Rasulullah SAW bisa mengeja huruf-huruf hijaiyah, yaitu kaf, fa, dan ra ketika menyampaikan tanda-tanda Dajjal, salah satunya 3 huruf yang ada di dahi dan kening Dajjal ini. Kita katakan ini adalah syubhat yang ketiga, dan nanti kita akan sampaikan pula bantahan dan jawabannya. Adapun yang keempat, di antara sebagian kaum muslimin juga ada yang masih berusaha untuk menyangkal bahwa Nabi SAW itu ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Mereka sampai berani, mentakwil dan menafsirkan secara serampangan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Ayat ini memang menafikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Karena kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa baca dan bisa menulis, pasti orang-orang kafir akan merasa ragu dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah disinilah kemudian sebagian orang di antara kita kaum muslimin mentakwil bahwa status Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummi itu sebelum diangkatnya beliau menjadi seorang utusan. Akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu sebagaimana dalam kisah ini di usia 40 tahun dan seterusnya hingga meninggal, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan kelebihan dan keistimewaan dan kemukjizatan bisa membaca dan bisa menulis pasca turunnya wahyu pertama kali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka berani mengatakan bahwasanya surat Al-Ankabut ayat 48 ini, di mana Allah menafikan Rasulullah tidak akan bisa menulis dan tidak akan mampu pula untuk membaca, menurut mereka, dan ini adalah syubhat yang keempat, ini terjadi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam resmi menjabat statusnya sebagai seorang Nabi. Subhanallah. Kita katakan ini adalah syubhat yang keempat.
yang nanti insya Allah kita akan sampaikan dan kita akan bantah pula dengan beberapa jawaban-jawaban dari karangan para ulama. Adapun yang terakhir, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, di antara syubhat yang kelima ini datang dari kalangan orientalis barat. Maaf, ada seorang orientalis dan beliau juga seorang penulis yang bernama Regis Blausir. Dari seorang orientalis Perancis ini beliau mengarang sebuah kitab dengan berbahasa Perancis, Introducing Al-Quran. Di dalam karangannya inilah beliau menyebut bahwasanya Muhammad itu ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, itu benar. Tapi bukan untuk huruf hijaiyah atau bahasa Arab. Tapi dia mentakwil bahwa ketidakmampuan Muhammad, kata dia, di dalam kitabnya Introducing Al-Quran, ya, itu mengatakan bahwa ketidakmampuan Muhammad untuk baca dan menulis itu adalah ketidakmampuan beliau untuk baca dan menulis pada Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil itu tidak ditulis dengan bahasa Arab. Sedangkan untuk bahasa Arab, Muhammad mampu untuk bisa membaca. Untuk bahasa Arab, menurut klaimnya Regis Blausir ini, juga mampu pula untuk menulis. Yang tidak mampu baginya, kata Regis ini, adalah ketidakmampuan dia menulis dan membaca bahasa asli Injil dan Taurat yang saat itu berbahasa Ibrani. Apakah memang klaim dari seorang orientalis Perancis ini bisa dibenarkan? Ini semua adalah 5 syubhat. Memang mereka memiliki dalih-dalih yang bagi sebagian orang awam ini cukup kuat. Dalih-dalih seperti ini bagi orang-orang yang belum mengerti bagaimana para ulama dahulu sudah membantah satu demi satu syubhat ini, menganggap ini adalah dalih yang sangat valid, yang tidak mungkin bisa terbantahkan. Tapi bagi kita, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, inilah salah satu di antara hikmah dan faedah besar kita mempelajari fikih sirah nabawiyah. Tidak hanya kita mengambil sisi historisnya semata, Nabi SAW ummi, mendapatkan wahyu pertama kali, selesai kemudian masalah ini dan tidak kita ulas yang lain. Itu adalah pembahasan sirah nabawiyah murni. Tapi yang sedang kita bahas saat ini adalah fikih sirah nabawiyah. Maka di antara faedah yang terbesar fikih sirah nabawiyah, selain kita mengambil faedah-faedah yang lain yang tidak hanya ada kaitannya dari sisi historis atau sejarah, kita bisa mengambil faedah-faedah yang lain, mungkin dari sisi akidah, dari tafsir, dari faedah hadis, atau mungkin barangkali dari sisi istimaiyahnya, yaitu sosialnya, bahkan dari sisi bahasa. Semua ini adalah bagian dari kita mempelajari fikih sirah nabawiyah, termasuk diantaranya faedah yang terbesar, kita bisa mempelajari, mengetahui syubhat-syubhat dari orang-orang yang benci kepada Rasulullah. Pun demikian bagaimana kita membantah dan menjawabnya. Ini adalah di antara bukti bagaimana cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama kita mempelajari sirah nabawiyah, kita tidak pernah atau mungkin pernah mendengar, tapi entah kemana, ya, klaim-klaim dan syubhat-syubhat yang seperti ini. Kita anggap itu tidak kuat. Tapi kenyataannya, kalaulah kita keluar dari ring, dari zona aman kita saat ini, pasti kita akan mendapatkan begitu banyak syubhat-syubhat tatkala kita mempelajari sirah nabawiyah. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya di antara disiplin ilmu yang paling mudah untuk disisipi syubhat, termasuk juga adalah hadis-hadis dhaif. Selain tafsir, adalah sirah nabawiyah. Kenapa tafsir? Karena semua kaum muslimin meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah rujukan bagi setiap orang yang beriman dan setiap muslim. Maka di sini kita bisa menjadar. Kita bisa mendapati dan menjumpai begitu banyak orang itu karena kecintaanlah kepada Al-Quran yang mereka dengan mudahnya menafsirkan Al-Quran, padahal pada dirinya belum terpenuhi syarat-syarat, belum terpenuhi pula, ya, syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama pada dirinya. Bahkan kadangkala ya metode yang dipakai pun jauh dari kesan tepat karena tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasul SAW dan tidak mengikuti metode para salaf di kalangan para sahabat.
Maka oleh karenanya kalau kita baca buku tafsir dengan berbagai jenis metodologi yang dipakai oleh pengarangnya atau penulisnya, kita akan jumpai bahwasanya disiplin ilmu tafsir ini adalah salah satu di antara disiplin ilmu yang mudah sekali tersusupi oleh hadis-hadis dhaif ataupun Israiliyat atau barangkali adalah riwayat-riwayat palsu. Belum lagi dengan cerita-cerita fiktif yang itu banyak kita jumpai pada sebagian kitab atau barangkali orang-orang yang ketika menyampaikan tentang tafsir Al-Quran, mereka sisipkan kisah-kisah yang tidak sahih tersebut. Adapun yang kedua adalah disiplin ilmu sirah. Kenapa demikian? Karena hampir semua kaum muslimin cinta kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan tidak memiliki batasan, apalagi sempat dan sampai keblinger bermubalaghah, mereka berlebih-lebihan dalam menunjukkan cintanya kepada Nabi SAW, pasti akan mudah terkena syubhat. Entah itu syubhat yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Nabi SAW, yang itu dilebih-lebihkan, yang itu sebenarnya tidak ada dalil sahih, tidak ada riwayat yang valid mengenai hal ini, bagi orang awam pasti akan dengan mudah menerimanya. Karena sudah kadung cinta kepada Rasulullah SAW. Pun demikian, begitu banyak syubhat-syubhat dari orang-orang yang benci untuk menjauhkan beberapa kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Nabi SAW, yang itu diganti dan itu diingkari agar kaum muslimin semakin jauh dari kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Maka disinilah saatnya, sebagaimana dulu kita sampaikan beberapa syubhat, termasuk ketika Nabi SAW lahir di muka bumi ini begitu banyak riwayat-riwayat yang tidak sahih. Termasuk orang-orang orientalis menyebut nama Muhammad, yakni saja itu bukan nama asli Nabi kita. Mereka menyebut sebagai kusam, dan ini sudah kita bantah dahulu dan sudah kita sampaikan pula jawabannya. Agar mereka bisa menjauhkan nama Muhammad ini dari nama yang sudah masyhur, yang sudah kita yakini semenjak kita lahir. Pun demikian ketika pembedahan dada Nabi SAW, begitu banyak syubhat. Sampai kemudian pertemuan Rasulullah SAW dengan Bukhairah. Bukhairah pun dikesankan sebagai sosok yang murtad lah, ya, orang yang selama ini mengajari Rasulullah SAW Al-Quran lah. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah didikan dan hasil dari pelajaran yang didapatkan oleh Rasulullah dari Bukhairah lah. Ini semua adalah syubhat-syubhat. Dan dulu kita sampaikan bagaimana kita membantah dan menjawabnya. Termasuk diantaranya hari ini. Ma'ana biqari'in sudah jelas. Dan ini yang sudah kita yakini semenjak kecil kita mempelajari kisah ini. Nabi SAW ummi. Semenjak kecil pun kita tidak terbayangkan bahwasanya kelak ada orang yang membantah. Tapi ternyata subhanallah, tatkala kita keluar dari zona aman, ketika kita mempelajari fikih secara nabiyah lebih luas, ternyata begitu banyak syubhat-syubhat untuk mengalihkan perhatian kaum muslimin dari umminya Rasulullah yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis kepada makna yang lain bahwa Rasulullah SAW itu bisa baca dan bisa menulis. Taib, dari 5 syubhat ini kita akan bantah satu persatu. Yang pertama, klaim sebagian orang bahwa Nabi SAW itu bisa baca dan bisa menulis. Karena ummi itu diartikan adalah orang yang hidup semenjak kecil dalam kepengasuhan sang ibunda tercinta. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ini sangat penting. Ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Di dalam surat ini Nabi SAW sudah disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan al-ummi, alladina yattabi'una an-nabiyyar rasulal ummiyya alladina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita, dan ini adalah wahyu dari Allah, di mana orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang memiliki sifat al-ummi, dan sifat ummi ini juga termaktub di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, dan sudah kita sampaikan dahulu. Di beberapa kitab, ya, Injil, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru, menyebutkan bahwasanya ummi ini adalah memang sifat dan karakter nabi akhir zaman. Lantas kemudian kita mencoba untuk mencari informasi yang valid. Apa kira-kira makna dari al-ummi?
Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Kita tahu bahwasanya ummi ini ada di dalam lafaz Al-Quranul Karim. Dan itu tidak susah. Juga tidak sulit bagi kita untuk mencari makna al-ummi. Karena ummi termasuk di antara lafaz Al-Quranul Karim. Kenapa kita mencoba untuk menguras tenaga, mengeluarkan seluruh energi dengan mencari dalih untuk membenarkan bahwasanya al-ummi itu adalah orang yang hidup di bawah kepengasuhan ibunya. Padahal ummi itu sendiri ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka cara yang paling tepat kita kembalikan kepada kitab-kitab tafsir. Cobalah kita buka Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran bi Ayil Quran. Ketika menjelaskan tentang makna al-ummi, beliau mengatakan demikian. Bahwasanya al-ummi itu artinya adalah orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tidak cukupkah kita membaca kitab-kitab tafsir? Karena al-ummi sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah dan sudah dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Kalau seandainya kita buka tafsir yang lain misalnya, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam disebutkan oleh tafsir Asy-Syaukani Fathul Qadirnya, hampir semua para ulama ilmu tafsir termasuk yakni Ibnu Ibnu Asyur, At-Tahir Ibnu Asyur dalam Tahrir wa Tanwirnya. Bahkan Imam Al-Waqidi di dalam tafsirnya Al-Basit mengatakan apa? Ittifaqul ulama. Para ulama sudah sepakat bahwasanya Nabi SAW disebut ummi oleh Allah Subhanahu wa taala, la yahsulul qira'ah wal kitabah. Tidak bisa dan tidak akan mampu untuk bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ittifaqul ulama itu disebutkan oleh seorang tafsir Al-Waqidi dalam kitab tafsirnya Al-Basit. Pun demikian dengan kitab-kitab tafsir yang sudah kita sebutkan ini tadi. Maka oleh karenanya ini menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai kemudian kita berpaling dari Al-Quranul Karim untuk mencari lafaz yang itu nyata-nyata ada di dalam Al-Quran sendiri. Ini yang saya sampaikan di beberapa tempat terkait makna dan tafsir dari la ilaha illallah. Seringkali tatkala kita menyampaikan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah dan Rabb dan Tuhan yang wajib dan layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang kemudian mengingkarinya. Ini buatannya Syekh Muhammad At-Tamimi lah. Ini buatannya orang-orang tertentu lah. Ini komunitas-komunitas akhir zaman yang kemudian mentakwil la ilaha illallah lah. Padahal, kalaulah kita berpikir bijak, kalaulah kita menggunakan akal sehat kita, la ilaha illallah, bukankah kita jumpai banyak di dalam Al-Quranul Karim? Bukankah lafaz la ilaha illallah disebutkan secara berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Kalau memang itu ada di dalam Al-Quran, kenapa kita merasa enggan untuk membuka tafsirnya? Disinilah kadang-kadang kelemahan kita, atau memang karena kita sudah mulai terlalu banyak terserap dalam benak kita, dalam otak kita syubhat-syubhat, yang akhirnya secara membabi buta kita menolak tafsir yang sahih. Padahal Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, sampai kemudian Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaib, dan Ibnu Katsir, hampir semua para ulama ilmu tafsir, salah satu yang paling tepat itu adalah bukalah ayat kursi. Bukankah di dalam ayat kursi kita jumpai kalimat la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa kita tak buka sesekali apa kata ulama tafsir mengenai la ilaha illallah? Semuanya mengatakan bahwasanya la ma'budu bihaqqin la yastahiqqul ibadah. Sebagaimana kata Ibnu Jarir pun demikian Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita terjemahkan, ya seperti itu. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, dan lain sebagainya. Karena ini adalah makna yang kurang tepat. Pun demikian dalam al-ummi ini. Kenapa kemudian kita langsung berpaling dari buku-buku tafsir, padahal ummi itu ada di dalam kitab Al-Quranul Karim. Dan para ulama sudah menjelaskan. Bahkan Imam Al-Waqidi mengatakan sudah ijma' dan ittifaqul ulama. Maka ini adalah cara yang tepat bagi seorang muslim. Tatkala kita
mendapati ayat-ayat Al-Quran, maka tidak ada celah dan jalan lain kecuali kita kembalikan kepada buku tafsir. Ini adalah bantahan untuk syubhat yang pertama, di mana mereka mengalihkan makna al-ummi dari orang yang dianggap mak-makan atau mbok-mbokan karena semenjak kecil ayahnya sudah meninggal dan Nabi SAW diasuh oleh para wanita pun demikian dengan ibunya. Ini adalah makna yang tidak tepat karena ummi kenyataannya ada di dalam Al-Quran dan sudah dijelaskan oleh para ulama ilmu tafsir. Ini adalah jawaban untuk syubhat yang pertama. Adapun syubhat yang kedua, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar soal Al-Furqan dimanapun antum berada. Sebagian orang mengklaim bahwa Nabi SAW mampu dan bisa pula menulis. Dibuktikan dengan kisah dalam perjanjian Hudaybiyah di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, dan itu ada di dalam Sahih Bukhari. U'tuni bi kitabin aktubu lakum. Siapkanlah, hadirkanlah untukku lembaran, aku akan tulis untukmu butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Sama juga dengan Al-Quranul Karim yang kita butuh kitab-kitab tafsir untuk bisa mendapatkan jawaban yang valid. Pun demikian dengan hadis. Memang benar, hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan kita tidak meragukan akan kevalidan dan kesahihannya. Tapi kita tidak bisa kemudian memaknai, mencerna, memahami sesuai dengan zahir dari hadis ini. Kenapa kita merasa berat untuk membaca kitab syarahnya? Padahal tentang penjelasan hadis ini sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah kitab syarah. Kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Maka disinilah kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan panjang lebar. Bahkan beliau memulai tentang syubhat di sebagian orang yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menulis dengan mengambil dalih dari hadis ini. Dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bantahan yang pertama, sejatinya yang menulis itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena di dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala untuk menulis. Karena sejatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa menulis. Maka inilah cara yang tepat bagaimana kita menggabungkan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Dan kita tahu pula bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu di antara sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita membahas di dalam ulumul Quran, ada pembahasan kutab, para penulis dan sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ternyata jumlahnya banyak. Dan mereka dibagi-bagi untuk tugas yang berbeda-beda pula. Kalau kita mengenal kutabil wahyi, sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tugasnya khusus untuk menyalin dan menulis wahyu, itu memang ada. Bahkan tidak hanya satu. Jumlahnya cukup banyak, akan tapi dikepalai dan diketuai oleh Zaid ibn Thabit. Tapi kalau kita lihat di dalam buku-buku ulumul Quran, kita akan jumpai bahwa kutab dan penulis atau sekretaris Nabi SAW itu tidak hanya menulis wahyu. Ada di antara mereka yang ditugaskan oleh Nabi SAW menulis tentang aset-aset kenegaraan. Ya, termasuk di Baitul Mal. Tidak mungkin kemudian Baitul Mal, subhanallah. Dan ini adalah salah satu kelebihan Rasulullah SAW yang banyak dipuji dan diapresiasi oleh orang-orang barat. Padahal saat itu belum ada yang namanya fakultas manajemen atau ilmu manajemen. Tapi Nabi SAW meski dengan keumiannya, itu ternyata Nabi SAW sudah mempraktekannya. Karena yang kita tahu Baitul Mal ini sangat banyak harta rampasan. Kadang-kadang harta kaum muslimin ditaruh di situ. Nabi SAW sudah menerapkan ilmu administrasi. Bahkan ilmu audit pun sudah diterapkan oleh Nabi SAW. Ada petugas khusus untuk mencatat. Ya, masuknya barang di Baitul Mal dan pengeluaran yang di barang itu tercatat. Dan memang Nabi SAW sudah menunjuk orang-orang khusus di sini. Pun demikian, pencatat. Ya, itu tidak hanya pada dua divisi ini saja. Divisi yang ketiga itu adalah tentang hutang piutang. Subhanallah. Dan ini memang salah satu di antara kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini sejalan
Yang namanya negara itu juga menjadi wadah dan tempat bagi siapapun untuk mengambil hutang darinya, tentu tanpa riba. Nabi SAW tidak memberikan kesempatan dan tidak mentolerir sama sekali masalah ini. Tapi begitu banyak penduduk Madinah, kadang mereka butuh uang, mereka butuh pinjaman. Akhirnya mereka juga minta ke Baitul Mal. Ada petugas khusus untuk mencatat yakni semua hutang piutang kenegaraan. Subhanallah. Tidak tergambarkan saat itu ya di daerah gurun, ternyata subhanallah ilmu administrasi sudah diterapkan oleh Nabi SAW. Makanya untuk membahas tentang Alkitabah, Kutab, sekretaris inilah pada saatnya nanti kita akan sampaikan wallahu ta'ala alam yang bisawab, bagaimana pujian dan apresiasi dari orang-orang barat. Yang ini tidak banyak terkuak. Taib. Dan di antara sekretaris Nabi SAW ada yang khusus untuk menulis apa? Menulis surat menyurat yang dikirimkan kepada para raja-raja. Bukankah Nabi SAW mengutus salah satu kurirnya untuk menyampaikan surat dari beliau kepada raja-raja? Dan sangat masyhur, Raja Persia yakni juga dikirimi, Raja Romawi juga dikirimi, bahkan Raja Muqawqis yang ada di Mesir, Iskandaria saat itu juga dikirim. Nah, ternyata ini ada petugas khusus untuk mencatat surat-surat kenegaraan yang dikirim kepada raja-raja yang hidup di zamannya Rasulullah SAW. Ini adalah divisi yang keempat. Dan ternyata ada divisi yang lain, dan itu salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa tugas yakni Ali dan apa divisi yang dibentuk oleh Rasulullah SAW? Nabi SAW juga punya sekretaris khusus untuk mencatat apa? Untuk mencatat seluruh butir-butir perjanjian. Karena perjanjian ya itu adalah bagian dari hal yang penting ketika sebuah negara itu memiliki hubungan bilateral atau internasional dengan negara-negara yang lain. Nabi SAW sudah menerapkan akan hal ini. Ya, fakta kesepakatan, ya pun demikian dengan perjanjian-perjanjian, itu sudah ada tim khususnya. Dan salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib yang ditugasi oleh Nabi SAW untuk mencatat seluruh butir-butir perjanjian. Entah itu perjanjian yang ada dalam Hudaybiyah ini atau perjanjian-perjanjian yang lain. Termasuk diantaranya yang kita kenal dengan Piagam Madinah, subhanallah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya Nabi SAW bukan beliau sendiri yang menulis, tapi yang menulis itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyuruh Ali untuk menulisnya. Maka ini adalah jawaban yang tepat, dan jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan zahir dari hadis, apalagi hanya melihat dari satu riwayat saja, tidak melihat dari riwayat yang lain. Kita akan terjun ke dalam syubhat. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ini adalah efek dari ya pemahaman yang salah dari seorang ulama, Abul Walid Al-Baji. Dan itu juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Abul Walid Al-Baji inilah yang pertama kali, Wallahu ta'ala alam, kata Ibnu Hajar, ya, menyebarkan pemahaman yang salah terhadap kemampuan Nabi SAW. Katanya dia, ya, kemampuan Rasulullah SAW dalam baca dan tulis didasarkan pada satu riwayat ini saja. Dan itu yang pertama kali menyebarkan adalah Abul Walid Al-Baji. Tapi siapa sangka, meskipun sudah dibantah oleh Ibnu Hajar, ternyata di akhir zaman, di saat ini di mana kita hidup, ya, penafsiran salah ini ternyata dijadikan sebagai dalih oleh orang-orang orientalis lah, sebagian kaum muslimin yang entah kenapa, ya, mereka tidak melihat fakta yang ada bagaimana Imam Ibnu Hajar sudah membantahnya. Mereka tahu atau tidak, paling tidak Abu Walid Al-Baji ini disebutkan di dalam sarah, yakni Sahih Bukhari, di dalam kitabnya yang dikarang oleh Ibnu Hajar yaitu Fathul Bari, mengenai kesalahan fatal yang dilakukan oleh Abul Walid Al-Baji karena dianggap sebagai orang yang pertama kali ya mempromosikan, paling tidak ya mentakwilkan bahwasanya Nabi SAW itu ternyata bukan ummi dengan dalih yang ada di dalam yakni hadis ini. Kemudian di antara bantahan yang ketiga, mungkin ini adalah bantahan dari para ulama yakni zaman ini. Kalaulah memang Nabi SAW itu ummi, dan memang itu benar kita yakini, dan tidak ada dalil dan riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam kalimat ini teksnya itu adalah utuni bi kitabin aktubu lakum, saya akan menulis. Sebenarnya
hal itu bisa ditakwil bahwasanya tidak mesti Nabi SAW yang menulis. Karena di dalam konteks yakni kenegaraan saat ini, yang menulis itu tidak mungkin seorang presiden. Pasti seorang presiden dimanapun, mereka sudah punya sekretaris. Bahkan tugas dari kepala negara itu hanyalah memberikan khotam atau stempel atau tanda tangan yakni saja. Menulis seperti ini bukan tugas bagi seorang kepala negara. Maka seandainya kita mengatakan bahwasanya andai kata tidak ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah menyuruh Ali, bisa kita katakan bahwasanya pasti adalah sahabat yang menuliskan untuk Nabi SAW karena beliau adalah seorang kepala negara. Sama juga dengan kalimat bahwasanya presiden membangun museum. Kita yakin bukan presiden yang membangunnya. Yang membangun itu adalah tukang batunya. Presiden hanya potong bunga saja sebagai yakni acara launching, pembukaan, peresmian saja. Tapi dalam bahasa, presiden atau kepala negara membangun museum di tahun ini misalnya. Dan itu tidak salah yakni juga dengan bahasa seperti ini. Maka oleh karenanya ini adalah di antara 3 jawaban untuk membantah syubhat yang kedua. Dan mudah-mudahan syubhat yang kedua ini paling tidak bisa terbantahkan dengan jawaban yang pertama dan yang kedua. Adapun yang ketiga ini adalah yakni bagian dari ijtihad sebagian para ulama di masa kini bahwasanya kalimat itu bisa ditakwil karena itu sejatinya bukan asli dari tugas seorang kepala negara. Karena kepala negara hanyalah meresmikan atau memberikan tanda tangan atau menstempel, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menjadikan cincinnya sebagai stempel untuk acara-acara resmi kenegaraan, termasuk ketika ada butir-butir perjanjian dalam kisah Hudaybiyah ini. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ya, Nabi SAW itu diyakini bahwa beliau bisa membaca dan bisa menulis karena pernah bisa mengeja kaf, fa, dan ra ketika menyampaikan hadis tentang ciri-ciri Dajjal. Ini juga dibantah oleh para ulama. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dalam konteks menyampaikan sebuah wahyu. Nabi SAW tidak sedang mengeja. Itu yang harus kita garis bawahi. Rasulullah SAW menyampaikan di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, hati-hati dengan ciri-ciri Dajjal. Selain maaf rambutnya keriting. Kemudian kita tahu bahwasanya agak pendek. Kemudian salah satu di antara matanya mamsuh, makanya disebut dengan Al-Masih. Dan salah satu yang lain, tanda-tanda yang lain itu adalah ada kalimat fa, kaf, fa, dan ro yang ada di keningnya. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu. Nabi SAW konteksnya sedang menyampaikan wahyu dan itu adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sedang mengeja. Maka oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ini tidak menjadi satu kekurangan pada diri Nabi SAW. Mengapa kita merasa kurang pede? Kenapa kita berkecil hati? Kenapa kita merasa malu Nabi SAW itu ummi? Bahkan kalau kita melihat dari sisi lain, sebagaimana kita sampaikan, dengan umminya Rasulullah SAW, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini menunjukkan akan kelebihan yang itu tidak dimiliki oleh manusia-manusia biasa layaknya kita. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, mudah-mudahan kita bisa mencerna kalimat yakni beliau meskipun dengan makna dengan baik. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya manusia rata-rata ketika kecil dan memang tidak ada ya laisal mar'u yuladu aliman, tidak ada satupun manusia ini yang kemudian lahir langsung menjadi alim, itu tidak ada satu sama sekali. Tapi coba kita lihat. Ketika kita kecil, hampir semua manusia akan mengalami proses secara bertahap. Di mana kita mempelajari sebuah ilmu, apapun disiplin ilmu yang kita pelajari, pasti kita akan melalui tahapan-tahapan. Salah satu tahapan itu adalah membaca. Tahapan yang lain itu adalah menulis. Tahapan yang lain itu adalah menghafalkan. Syekhul Islam mengatakan apa? Ketika Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi kemudian mampu untuk menghafal
dan memiliki memori yang sangat kuat sekali. Bahkan Al-Quran kita tahu setiap tahunnya Nabi SAW murajaah dengan malaikat Jibril. Kecuali pada tahun terakhir sebelum wafatnya murajaah 2 kali ayat-ayatnya. Itu tidak ada satupun yang luput dan hilang dari ingatan Rasulullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya kita jumpai ada orang yang memiliki memori yang sangat kuat, hafalannya luar biasa sekali, meskipun ia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kata beliau, ini bukan kekurangan. Bahkan ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi, terutama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak melewati fase pertama dan fase kedua, langsung meloncat kepada fase berikutnya, yaitu menghafal. Nabi SAW nggak bisa baca, nggak bisa menulis, terlewati oleh Nabi SAW. Nabi SAW diberikan kelebihan oleh Allah, mampu menghafal dengan memori yang begitu kuat. Ayat Al-Quran pun demikian dengan hadis, ini subhanallah. Ini bukan perkara yang mudah. Satu contoh konkret, maaf. Kalaulah kita memiliki teman, famili, kerabat, anak-anak yang memiliki kekurangan dalam artian secara fisik atau yang kita kenal dengan difabel atau berkebutuhan khusus, atau anak-anak autis. Sudah, para dokter, psikiater, psikolog mengatakan orang-orang seperti ini berkebutuhan khusus. Secara otaknya ini nggak akan mampu untuk bisa mencerna. Kadang-kadang nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, itu memang wajar. Tapi coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan untuk Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-Qamar disebutkan 4 kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Qur'an dimudahkan untuk bagi siapapun untuk bisa membaca, menulis, bahkan untuk menghafalnya. Disebutkan dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-30 dan ayat yang 32 dan ayat yang 40. 4 ayat dalam satu surat diulang-ulang untuk menunjukkan bahwasanya sungguh benar-benar kata Allah, kami mudahkan Al-Quran. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak hanya dimudahkan membaca, tapi sampai mendalami dan akan menghafalkan Al-Quranul Karim. Kita jumpai saat ini. Begitu banyak video-video yang menampilkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tidak hanya satu, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun demikian banyak kita jumpai. Anak-anak berkebutuhan khusus yang divonis dia nggak bisa baca, ya, tidak bisa menulis, oke. Bahkan berbicara pun kesulitan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan dia untuk mencerna Al-Quran, subhanallah, ternyata mampu menghafalkan 30 juz. Maaf, kita katakan, ketika orang yang dianggap tidak memiliki kemampuan sama sekali, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan ia mampu menghafalkan 30 juz. Apakah kita merasakan ini adalah kekurangan dia menghafalkan 30 juz? Padahal kita ini saja mungkin barangkali juz 30 saja yang kita hafalkan. Pasti kita mengatakan itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka sama juga, Nabi SAW jangan melihat dia umi, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Ini adalah kekurangan, kita malu punya Nabi seperti ini. Enggak. Syekhul Islam mengatakan bahwasanya ada hikmah yang nanti kita akan sampaikan di akhir. Nabi SAW sengaja memang Allah jadikan Nabi SAW ummi dan melewati 2 fase ini, tapi memiliki kelebihan yang lain, mampu menghafal dan memiliki memori yang begitu kuat. Kalau seandainya kita mengatakan orang ini punya kelebihan, di mana kita yang normal saja melalui fase baca, bisa menulis, bahkan yang bisa juga menghafalkan Al-Quran semenjak kecil, ternyata kenyataannya 30 juz banyak di antara kita yang hafal. Orang ini yang sudah banyak divonis, tidak punya kemampuan, tapi ternyata mampu menghafalkan 30 juz. Apa namanya kalau bukan ini adalah kelebihan? Kita nggak mungkin mengatakan bahwasanya ini adalah kekurangan dia. Ini kekurangan dia hingga dia itu bisa menghafal 30. Allah, kita tidak akan mengatakan demikian. Pun demikian untuk Rasulullah SAW. Maka oleh karenanya, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ini jawaban yang sangat bagus, narasi yang begitu indah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini namanya bentuk kecintaan dan pembelaan yang proporsional.
tidak berlebih-lebihan, tidak kemudian merasa terlebih dahulu saya malu punya nabi sosok yang tidak bisa baca dan bisa menulis. Cobalah kita melihat dari sisi yang lain. Jangan melihat dari satu sisi ini. Lihat dari sudut pandang yang lain. Dan itu sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tidak menjadikan kekurangan bahkan kelebihan. Karena Nabi SAW diberikan kemampuan memori yang begitu kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini adalah syubhat yang ketiga. Syubhat yang keempat sebelum yang terakhir. Di mana sebagian kaum muslimin ada yang secara lancang, kita katakan demikian, dan berani untuk mentakwil Al-Quran bahwa Nabi SAW ya tidak punya kemampuan baca tulis itu sebelum diutus, sebelum usia 40 tahun. Sedangkan setelah 40 tahun Nabi SAW bisa baca dan bisa menulis. Ya, adapun ayat surat Al-Ankabut ayat 48 ya itu ditakwil itu khusus sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus. Allah, ini adalah pemahaman yang sangat fatal. Terlalu berlebih-lebihan untuk mentakwil, guna untuk mencari pembenaran sampai ayat Al-Quran pun dijadikan sebagai korban untuk membenarkan ya syahwatnya mereka. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena sekali lagi ini adalah ayat Al-Quranul Karim. Kenapa kita tidak kembalikan lagi kepada buku-buku tafsir? Dan para ulama sudah membantah mengenai hal ini. Satu, bahwasanya ayat ini menunjukkan akan keumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kunta tatlu min qabli min kitabi wa la takhutu bi yaminik idzal lartabal al-mubtilun." Tahukah Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Adim sampai mengatakan apa? Ayat ini menjadi petunjuk bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman ila yaumiddin. Kalimat ini sebenarnya hiperbolis. Memang berlebih-lebihan. Tapi konteks Ibnu Katsir ini sedang membantah sebagian orang. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu sampai hari kiamat itu tidak akan bisa membaca dan tidak akan bisa menulis. Yang perlu kita garis bawahi adalah ucapan dan komentar dari Ibnu Katsir ila yaumiddin sampai hari kiamat. Padahal kita tahu Nabi SAW tidak akan mungkin dan sudah meninggal. Tidak akan menjumpai hari kiamat. Tapi kenapa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan ila yaumiddin. Bukan ila wafatihi, ila mautihi sampai meninggal. Tidak. Tapi ila yaumiddin. Ini kata yang dalam bahasa kita, dalam bahasa sastra namanya hiperbola. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak akan selamanya sampai kiamat terjadi pun, meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal 14 abad yang lalu, sampai kapanpun Nabi SAW itu tidak akan bisa membaca dan bisa menulis. Nanti bisa dicek ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena ayat ini tidak bisa ditakwil ke sana kemari. Maka sebuah kebohongan, sebuah kedustaan, bila kemudian mentakwil ayat ini, mengatakan bahwasanya ada dua fase. Ayat ini berlaku sebelum Rasulullah menjadi utusan. Sedangkan setelah menjadi utusan Nabi SAW bisa baca dan bisa menulis. Berarti ini menyelisih apa yang dikatakan oleh para ulama. Salah satunya adalah Ibnu Katsir yang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kalian mengatakan demikian, dengan mentakwil, dengan memberikan pengertian seperti ini, maaf, adakah dalil? Adakah para ulama yang mengatakan demikian dalam kitab tafsir? Wallahi tidak akan kita temukan. Tidak akan kita jumpai para ulama ilmu tafsir mengatakan demikian. Karena ini adalah bukti konkret ketidakmampuan Rasulullah untuk baca dan menulis itu sudah menjadi karakter sifat yang melekat pada diri Nabi SAW sampai beliau wafat. Tapi dalam bahasa Ibnu Katsir untuk memberikan penekanan ila yaumiddin sampai nanti hari kiamat, subhanallah. Makanya kita tinggal minta saja, ente punya dalil apa enggak? Anda punya hujah enggak? Siapa yang mengatakan demikian? Dalam kitab tafsir apa? Padahal para ulama tidak mengatakan demikian. Subhanallah. Makanya jangan sampai kemudian kita termakan dengan syubhat seperti ini. Kemudian yang terakhir, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar soal Al-Furqan dimanapun antum berada. Di antara syubhat yang lain, ya ini berasal dari orientalis. Ya, ini pun kadang-kadang juga dimakan mentah-mentah oleh orang-orang Muslim juga. Regis Blazer, seorang orientalis dari Perancis, mengatakan bahwa
Muhammad itu ummi, tapi umminya itu memahami bahasa Suryaniyah, bahasanya Ibrani, bahasanya Taurat dan Injil itu ummi. Tapi untuk bahasa Arab, baca tulis Muhammad itu bisa. Kita katakan kembali lagi kepada bantahan yang pertama, bantahan yang kedua, bantahan yang ketiga, bantahan yang keempat. Sama juga. Dari dalil Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama, ijma para ulama. Itu sudah cukup sebenarnya untuk membantah. Tapi kita katakan yang lain. Why Regis pleasure? Anda mengatakan demikian, adakah buktinya? Siapa di antara ulama yang mengatakan demikian? Anda orang yang baru muncul kemarin sore. Kemudian berani membuat sebuah asumsi-asumsi yang itu sebenarnya tidak ada dalil yang memperkuat alibinya dia. Argumen seperti ini tidak tepat. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Kemudian yang paling tepat, seharusnya kita lebih suudon kepada orang ini. Dia adalah orang orientalis yang semenjak awal itu tidak hanya suka, ya, mereka ini tidak suka kepada Nabi. Bahkan mereka pun tidak suka dengan Allah. Tidak suka dengan agama Islam secara umum. Kenapa kita tidak pakai dalil? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa kita tidak tabayyun? Kepada orang fasik ini saja kita harus tabayyun. Apalagi perkataan orang kafir yang itu dikaitkan dengan kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi semenjak awal dia adalah orang yang benci kepada Rasulullah SAW. Tapi seperti itulah syubhat. Bagi orang-orang yang jauh dari nurul ilm, dari pelita ilmu, itu akan mudah termakan oleh syubhat-syubhat yang seperti ini. Maka kita katakan, cukuplah dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama dari Al-Quran, hadis, ijma, dan perkataan yakni para ulama ilmu tafsir. Cukuplah yakni bagi kita untuk menantang dia siapa yang mengatakan demikian selain ente. Di kalangan para kaum muslimin, ulama-ulama, nggak akan kita temukan. Tumbuh demikian, tumbuhkan rasa untuk tabayyun. Berita yang datang dari orang fasik ini saja kita disuruh untuk tabayyun, apalagi orang kafir. Maka inilah di antara jawaban dikemukakan oleh para yakni ulama untuk menjawab dan membantah 5 syubhat ini. Adapun terakhir yang ingin kita sampaikan sebelum kita tutup kajian kali ini adalah hikmah. Apa sih kira-kira hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ummi. Pasti ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kalanya seorang nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimakan ikan paus seperti Nabi Yunus. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Karena itu adalah kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan berpuluh-puluh tahun. Ujian yang sangat berat ditimpa oleh Nabi Ayub dengan penyakit yang super ganas sebenarnya. Pasti ada hikmah. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang begitu banyak, tapi orang yang menerima dakwanya beliau alaihissalam cuma sedikit. Bahkan kenapa harus kemudian membangun atau membuat bahtera atau perahu yang begitu besar, padahal yang saat itu memang tidak terbayangkan di daerah yang seperti itu gurun kemudian nanti ada banjir bandang. Ada hikmah pasti. Itu semuanya tidak akan bisa lepas. Karena perbuatan yang di para nabi itu pasti ada hikmah. Termasuk diantaranya adalah hikmah yang bisa kita jumpai. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam ketika menemani Khidir alaihissalam, ya, kita tahu disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Banyak sekali hikmah yang bisa kita jumpai dari perjalanan spiritual Nabi Musa alaihissalam ketika mendampingi Nabi Khidir alaihissalam. Itu juga ada hikmah. Pun demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sejatinya sudah dijawab oleh para ulama zaman dahulu. Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ada 3 hikmah utama. Dan ini yang perlu kita yakinkan pada diri kita. Jangan sampai kemudian kita menerima apapun, kita makan mentah-mentah dalih-dalih orang-orang untuk mengingkari keummian Rasulullah SAW sebelum kita mempelajari lebih awal apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sebagai seorang ummi. Imam Al-Mawardi menyebutkan 3 hikmah. Yang pertama, ya, dan ini adalah hikmah yang sangat besar.
Hikmah yang pertama itu adalah guna untuk menyesuaikan, ya, berita-berita yang ada di dalam kitab suci yang lain, kitab Injil dan kitab Taurat. Ini yang seharusnya kita bangga. Karena di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu disebutkan, kalau tidak salah dulu kita sampaikan di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil juga disebutkan bahwasanya salah satu ciri dan karakter serta sifat Nabi akhir zaman itu adalah ummi. Dan ini sudah dibahas oleh para saudara-saudara kita yang terjun dalam dunia kristologi. Dan ini sudah disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Kenapa kita merasa ragu? Karena apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diprediksi di dalam kitab suci sebelumnya. Maka kalau seandainya kita bantah, kita nyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nggak ummi, ini adalah jebakan Batman, istilahnya para ulama saat ini. Mereka akan mudah suatu saat nanti ketika kaum muslimin meyakini bahwasanya Nabi kita itu adalah orang yang bisa baca dan bisa menulis. Suatu saat nanti mereka akan membalikkan fakta bahwasanya Muhammad itu bukan Nabi akhir zaman. Ya, Muhammad yang engkau klaim sebagai seorang nabi itu bukan seorang nabi. Karena di dalam kitab kami, kitab Taurat, kitab Injil, nabi akhir zaman itu punya sifat ummi. Sedangkan nabimu bukan ummi, subhanallah. Itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Maka jangan sampai kita termakan dengan jebakan seperti ini. Imam Al-Mawardi mengatakan guna untuk menyesuaikan. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 157 tadi, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Berita tentang kenabian sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi dan ummi di dalam surat Al-A'raf ayat 157 itu juga termaktub di dalam Taurat wal Injil juga. Dan sudah dibahas oleh para ulama kita pun demikian para kristolog. Ada juga di dalam kitab Taurat dan Injil. Subhanallah. Inilah hikmah terbesar. Jadi jangan kita merasa malu. Ini sudah diprediksi jauh-jauh hari. Gak usah kita menguras tenaga sampai ayat pun ditakwil ke sana kemari. Sampai kita menerima dengan mentah-mentah argumentasinya orang-orang kafir misalnya. Ini sudah ada hikmah yang pertama. Yang kedua, ya, ini adalah hikmah dalam dunia dakwah. Supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyesuaikan dengan kondisi kebanyakan penduduk Arab, terutama kota Makkah, yang kita tahu sebagian di antara mereka adalah orang-orang ummi. Ya, ini subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula." Allah Subhanahu wa taala mengirim di dalam masyarakat komunitas orang-orang ummi seorang rasul. Siapa? Itu adalah Nabi SAW, dan Nabi SAW memang seorang yakni ummi. Untuk menyesuaikan. Dan ini untuk keberlangsungan yakni dakwah. Karena kita tahu Nabi SAW ketika ummi dari golongan yakni ummi, ya, bagi orang kalangan bawah tidak canggung dengan keberadaan Rasulullah. Dan itu sudah dibuktikan. Begitu banyak nanti orang-orang yang beriman itu berawal dari kelas bawah. Yang dulunya mereka adalah ummi. Nabi SAW juga banyak dari kalangan para budak mengikuti ajaran Rasulullah. Para fukara yakni pun demikian. Makanya satu jawaban yang pernah ditanyakan oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, ya, siapa pendukung dan pengikut Muhammad? Dijawab oleh Abu Sufyan bahwasanya mereka adalah aradil. Mereka adalah orang-orang yang fukara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berada di kelas dan kasta paling bawah. Makanya Nabi SAW mudah untuk menyebarkan dakwah di awal, ya, beliau menjabat statusnya sebagai seorang utusan. Adapun yang terakhir sebelum kita tutup, disebutkan oleh Imam Mawardi rahimahullahu taala, ya, di antaranya itu ada hikmah yang sudah termaktub di dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Ya. Ya, idzal lartabal mubtilun. Artinya apa? Hikmah yang ketiga, kalau seandainya Nabi SAW bisa baca dan bisa tulis, besar kemungkinan runtuh semua hujjah Nabi SAW. Pasti mereka akan menyangka bahwasanya Al-Quran itu adalah gubahan dan catatan, kesimpulan, ya, mungkin barangkali, ya, ini seperti membuat rangkuman dan sinopsis dari kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Karena Muhammad kalau diklaim bisa membaca, bisa menulis, berarti Al-Quran itu adalah ringkasan mungkin barangkali iktibas, mungkin barangkali memplagiat kitab-kitab suci sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala
yakni punya hikmah dengan dijadikannya Nabi SAW. Idar lartabal mubtilun. Makanya tidak ada yang menyindir dan menyentuh sisi ini satupun di kalangan para orang-orang kafir Quraisy. Kenapa demikian? Karena tahu Muhammad ini ummi, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Makanya tuduhan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW kadang-kadang apa? Syair, penyair, sahir, penyair, penyihir, kadzib, kadzab, atau rajulan mashura, atau ini dianggap sebagai dongeng-dongeng. Tak ada satupun, subhanallah, kalau kita jumpai di dalam sejarah Islam tuduhan ya dari orang-orang yang berada hidup bersama Nabi SAW mengatakan bahwasanya ini adalah kutipan dari kitab Taurat, kitab Injil. Tak ada yang mengatakan demikian. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW tahu, mereka sudah paham track record Rasulullah semenjak kecil ummi, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Makanya tuduhan-tuduhan itu nggak ada yang menyentuh. Tiba-tiba kemudian di zaman ini orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang orientalis mengatakan Muhammad ya ini bisa. Ada menganggap ini adalah kutipan dari dan sebagainya. Allah. Kemudian banyak orang Islam kemudian mengikuti, kemudian makan mentah-mentah syubhat seperti ini. Ya salam. Kenapa tidak melihat kondisi yakni sosial kulturalnya kota Makkah saat itu dan bagaimana mereka menyikapi dengan tuduhan-tuduhan? Tak ada satupun di antara mereka yang kemudian menuduh Muhammad ini adalah orang yang cerdas, ini adalah rangkuman dari kitab Taurat dan kitab Injil. Nggak ada sama sekali di antara mereka. Dan ini sudah disampaikan 3 hikmah oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pembahasan sangat penting para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Ini sangat urgent. Karena cepat atau lambat kita akan menjumpai hal-hal seperti ini. Selama ini alhamdulillah kita nggak pernah menjumpai karena kita selama ini masih berada dalam zona aman. Tapi kalau seandainya kita keluar sedikit dari ring ini, kita akan melihat begitu banyak syubhat-syubhat terkait kepribadian Nabi SAW. Dan masih banyak syubhat-syubhat yang nanti kita akan sampaikan. Termasuk adalah syubhat ya nanti ya pernikahan Nabi SAW dengan siapa? Dengan Aisyah. Ini banyak sekali. Mulai dari Nabi SAW dihajar sebagai seorang pedofil lah dan lain sebagainya. Termasuk syubhat tentang mukjizat Nabi SAW. Ya, Isra Mi'raj. Ini malah lebih banyak. Belum lagi dengan terbelahnya bulan. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari fikih sirah nabawiyah. Salah satunya kita akan ungkap beberapa syubhat dan bagaimana jawaban dan yakni bantahannya. Masih banyak faedah-faedah yang lain yang bisa kita petik dari permulaan wahyu. Subhanallah, yani hari ini kita baru menjawab dan baru ya menyampaikan satu pelajaran yakni saja tentang keummian Rasulullah dengan beberapa syubhat dan jawabannya. Dan di antara faedah-faedah yang lain bisa kita petik dari permulaan wahyu, insyaallah pada pertemuan selanjutnya mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Termasuk ya urgennya kita memilih ya memiliki istri yang solehah. Ya, sebagaimana yang nampak pada Khadijah yang selalu memberikan ketenangan jiwa untuk sang suami tercinta yaitu Rasulullah. Di saat Rasulullah SAW dalam kondisi terpuruk, Nabi SAW dalam kondisi yang ya ketakutan mendalam, maka sosok sang istri ini sangat sentral sekali dalam menenangkan yakni jiwa seorang pendamping hidupnya. Termasuk nanti kita akan sampaikan bagaimana status Waraqah bin Naufal, muslim ataukah kafir. Nanti beliau masuk Islam artinya menjadi orang beriman ataukah yakni dia mati dalam kondisi kafir. Dan itu juga nanti kita akan sampaikan. Mudah-mudahan pekan depan bisa yakni kita tuntaskan dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.